Halo, balik lagi di podcast gue. Pada episode kali ini gue coba mau ngebahasin tema tentang culture kampus. Gue mau sharing-sharing pada episode ini dengan bersama dua temen gue. Yang pertama namanya Tian, yang satu lagi namanya Hendy. Nah, gue mau sharing-sharing sama mereka berdua hal apa yang ada di kampusnya, culture kampus gitu loh. Kebetulan mereka kan anak teknik. Nah, beda halnya sama gue anak politik gitu. Gue kan background politik. Nah, nanti dua narasumber gue, teman sharing gue lah gitu. Mereka itu anak teknik. Nah, gue pengen tahu nih, gue pengen korek nih. Apa aja sih yang terjadi di dunia anak-anak teknik gitu, culture kampus gitu. Nah, pertama, bro, kenalan. Nama lu siapa? Kenalin, nama gue Tian. Gue kampus gue beneran di masih daerah Jawa gitu, Jawa Tengah. Hah? Nama kampusnya apa? Boleh sebutin nih? Enggak apa-apa, sebutin aja. Di sini kita nggak ada tutup-tutupan. Oh ya. Inilah inisial aja ya. Oke, inisial. Oke. Tembalang. Tembalang. Ya, Tembalang itu. Pasti udah pada tahu itu. Tembalang. Ini. Identik sama itu. Oh gitu ya? Ya, ada nama kotanya di sana. Oh, nama kotanya. Nah, Tembalang, daerah gitulah. Gitu ya. Satu lagi. Nah, ini tadi Tian namanya. Nah, ini kawan gue satu lagi nih. Halo, perkenalkan nama saya Hendy, Asal kampus. asal kampus Palembang. Palembang. Iya. Oh, nggak mau nyebutin merek kampusnya nih. Iya, nggak mau. Nggak boleh. Iyalah. Nah, pada tema kali ini, pada episode kali ini gue mau coba ngebahas sama lu semua nih tentang culture kampus yang ada di kampus lu masing-masing. Nah, kebetulan kan lu berdua anak-anak teknik nih. Nah, sepengetahuan gue, anak-anak teknik itu kayak culture di kampusnya tuh unik-unik gitu loh. Mungkin ya di tiap-tiap kampus yang tampil beda dan kontras itu anak-anak teknik. Dari segi awal mula masuk ospeknya, terus juga adab nongkrong, aturan nongkrong dengan satu angkatan ataupun seniornya gitu. Terus juga keseruan ketika ulang tahun. Memang sih di jurusan gua anak politik juga ada kayak ngejailin dan lain sebagainya. Cuman sepengetahuan gua anak-anak teknik itu kalau udah ngejailin gila sampai lupa aturan lah, pokoknya udah barbar banget gitu ya. Gua sebut aja barbar gitu loh. Tapi di satu sisi hal itu makin mengakrabkan gitu loh satu sama lain. Ya walaupun kita misalnya gua lagi ulang tahun terus gue dijailin sampai parah banget. Nah, gue marah, tapi besok gue makin akrab sama yang ngejailin gue. Nah, itu benar-benar terjadi. Nah, hal-hal itu yang pengen gue tahu nih sama lo berdua. Nah, coba hal apa sih, culture apa sih yang ada di kampus-kampus lu gitu dalam jurusan teknik gitu. Pertama mungkin yang gue mau tahu ospek lah gitu. Coba dari lo, Yan, kira-kira kalau ospek anak-anak teknik di kampus lu gimana sih? Kalau tempat gue tuh ospek dia nyampe lamanya ya, nyampe 2 tahun setengah deh. Gila, 2 tahun setengah ospek. Iya, ospek. Itu pun 2 tahun tuh udah dilantik gitu kan. 2 tahun udah Nah, dilantik. habis dilantik tuh masih ada ospek. Buset. Gitu. Jadi masih diawasi lah sama seniornya itu. 2 tahun setengah setelah pelantikan masih ada pengawasan gitu dari seniornya. Berarti itu hitungannya 6 semester ya. 6 semester. Iya. Pokoknya dia sampai siang di ospek itu megang angkatan, baru lepas dia. Oh, iya. Oh, gue paham. Gila. Kan kalau jurusan gua ya paling 4 hari, paling lama seminggu. Ya udah, setelah dari situ ya udah kita bebas gitu kan. Nah, ini gue juga baru tahu nih kalau di teknik itu sampai di kampus lo ya, Yan, sampai 2 tahun setengah bahkan 3 tahun. Kalau secara apa sih namanya tuh? Dari pihak jurusan apa ya? Secara apa? Namanya? Secara administrasi kan? Itu kayak tempat lu cuma berapa minggu gitu kan. Nah, kalau secara budayanya itu Wah, nyampe sekian. kacau. Ini seru sih. Gitu. Nah, selama 2,5 tahun lah, katakan 3 tahun kita genapin ya. Maksudnya
itu hal-hal apa aja sih yang terjadi kok sampai lama begitu gitu loh. Maksudnya emang itu sudah membudaya banget di teknik gitu. Ya, sudah membudaya itu. Alasannya apa tuh biasanya tuh kayak gitu? Ya mempertahankan gitu kan. Jadi kayak idealisme si yang punya jurusan itu. Gitu. Oke. Misalkan dia pengen merubah tuh, wah itu prosesnya harus diketahui sama yang di atasnya, senior paling atas gitu. Wah. Gak bisa Ada merubah. kemungkinan sulit banget ya? Sulit. Banget ya. Oke. Buset, kacau. Kalau di kampus lu gimana, En? Ya kalau di kampusku ya kalau akademisnya dari pihak universitas yang ngadainnya cuma 3-4 hari. Sama lah ya. Nah, tapi setelah itu, wah, itu kulturnya beda. Waduh. Nah, kalau gue sih nunggu pelantikan itu ada namanya pelantikan himpunan. Pelantikan himpunan. Itu 1 tahun setelah. Wah, kacau. Berarti selama 1 tahun itu kita belum dianggap mahasiswa mereka. Waduh. Ya belum anggota tuh. Nah Waduh. jadi selama 1 tahun itu ya kegiatannya ya kita jangan neko-neko. Salah sedikit, dipanggil dikumpulin satu angkatan. Kacau. Nah, kalau waktu ospek yang dari universitas, ya namanya kita teknik, kita ngerasa jurusan kita itu yang paling keren. Wah jadi kita harus lebih semangat, yel-yelnya lebih kenceng dari jurusan-jurusan lain. Oh, berarti ada yel-yel segala ya? Oh jelas. Apa sih? Gue pengen tahu sedikit. gitu. Waduh, kalau di jurusan gue sih ada namanya Solidarity Forever. Nah, itu kekuatan Gua tahu dari tuh. jurusan gue se-Indonesia tuh. Nah, jadi dengan adanya itu kami benar-benar solid. 1 tahun kami dididik begitu ya tujuannya biar solid. Biar akrab sama kakak tingkat, sama ya sesama teman. Jadi ketika kita ada apa-apa yang nolong pasti teman. Kakak tingkat. Berarti dengan cara ospek secara culture di teknik itu semata-mata sebenarnya tujuannya satu ya, buat apa, ngesolid antar angkatan gitu kan ya. Kita sopan sama kakak tingkat. Ya ada sopan santun lah gitu. Benar itu. Ya beda halnya sih kayak jurusan gue politik. Ya setelah ospek seminggu kayak kubu-kubuan gitu loh. Gue ngerasa sih nggak solid banget gitu. Nah makanya gue juga kadang-kadang suka cemburu atau sirik ya. Wah gila, anak teknik solid banget, nongkrong segala macam pulang malam gitu. Kami pun kalau misalnya nih saya pakai jaket jurusan, ada tulisan logonya M itu, ketemu universitas lain yang pakai jaket kayak gitu juga ada tulisan M gitu, kami langsung saling sapa, langsung akrab. Ya rata-rata begitu. Berarti dengan identitas yang apa ya, terpakai di baju kita gitu loh. Iya. Wah keren sih. Karena kenapa anak teknik itu sering pakai jaket jurusan, ngedapetinnya susah itu. prosesnya susah sampai merayap di tanah, cium tanah. Walah, kacau. Itu. Berarti bukan semata-mata kita patungan dengan harga sekian, terus barangnya jadi dikasih enggak lah, enggak bisa gitu. Malah lebih bangga dengan jaket jurusan kita sendiri pada universitas itu. Benar Gitu. Gue lebih bangga dengan jaket jurusan sendiri. Kacau. Tapi keren sih, itu mungkin jadi pelajaran juga buat jurusan-jurusan lain gitu. Mungkin ada cara tersendiri buat mempersatukan satu angkatan biar solid, biar akrab, biar enak nongkrong, gak ada baper-baperan gitu loh. Ya kalau di politik pasca dia ospek lu gua, terus kadang yang tadi lu ceritain kayak kalau ketemu di jalan malah nggak saling sapa, ya bodo amat gitu loh. Wah, perlu ditiru sih Bahkan kami setelah lulus saya wisuda, itu kami pun masih push up. Seluruh yang wisuda itu push up. Yang nyuruh siapa? Ada tingkat. Kami pun mau. Solidaritas. Masuk push up, keluar push up. Kacau. Tapi nggak ada kami balas dendam segala macam, enggak, biasa aja. Gitu ya. Seru dong. Seru. Terus juga selain ospek ya, itu kan tahapan awal banget tuh ketika dia udah mau masuk jurusan teknik katakanlah. Nah terus ada nongkrong nih, aturan nongkrong katanya ada juga gitu. Misalnya
nggak boleh ngerokok di depan senior awal-awal tuh. Terus kalau apa-apa harus pokoknya sowan apa segala macam tuh. Apa sih, gue pengen tahu nih kebenaran gitu. Ya kalau awal-awal sih yang 1 tahun pertama itu sebenarnya itu nggak boleh ngerokok. 1 tahun. Tapi dengan caranya kita biar akrab dengan kakak tingkat dengan join rokok. Cuma buat momennya itu ya. Buat momennya itu susah. Jadi dengan kita ngerokok bareng, akrab tuh lama-lama ya kan. Terus main bareng, nongkrong bareng. Gitu. Kalau di teknik kantin itu markasnya kakak tingkat. Oh, Iya benar. Iya, kantin tuh. kantin tuh. Iya. Datang ke kampus ke kantin. Enggak ke kelas. Makanya lulusnya lama nih, maaf ya. Ya karena itu. Datang ke kantin. Kelas sudah masuk. Wah, kacau. Berarti memang apa adab nongkrong pun ya sudah diatur banget gitu ya, menghormati gitu Terus kan. olahraga bareng. juga. Oh, kacau. Ini di jurusan gue juga ada ya, kayak misalnya ada temen lo nih berdua lagi ulang tahun, terus pasti ngejailin dong dengan cara yang menurut gue itu wah kacau banget sih gitu. Cuman sekacau-kacau yang ada di gue lebih parah di teknik, karena di kampus gue tuh anak-anak teknik lebih kacau lah, diikat di tiang listrik kan atau di apa gitu. Coba gue pengen tahu sih kebenarannya gimana. Iya, kalau namanya temen yang ulang tahun, apalagi dia yang suka jailin dia, itu pasti paling parah. Kenapa? Ya karena dia suka jahil lah. Waktu dia ulang tahun tuh, wah mulai tuh badan diikat ke tiang listrik, terus baju dimasukin tuh ke celana, di dalam baju tuh dimasukin batu es tuh keliling tuh, sampai dingin. Udah dibiarin, tapi nongkrong biasa dia kayak gitu, dibiarin sampai malu. Saya ulang tahun gitu. Nah itu terus dia gimana? Bebasnya dia gimana tuh? Oh enggak, udah 2-3 jam lah baru kami lepasin. Tapi itu mukanya udah nggak enak tuh. Udah asam. Udah asam tuh. Mau marah bingung ke siapa ya? Pernah juga gini nih, ada temen ulang tahun dia penakut nih. Nah jadi malam-malam jam 12 malam kami ikat dia tuh. Dia ulang tahun kami ikat, kami bawa ke lapangan. Lapangan itu gelap cuy. Wah kacau. Terus kami ikat, matanya kami tutup, kaki diikat juga biar dia nggak bisa jalan ya kan. Terus kami setelin lagu Lingser Ungi. Aduh. Jam 1:30 sampai 1:30. Waduh. Kami pulang. Waduh. Kacau. Iya. Terus gimana tuh? 1:30 kami jemput lagi tuh. Iya. Masih ada tapi masih ada. Masih ada dia. Tapi udah Kayak gak terbang. Tapi mukanya udah nggak enak. Udah nggak enak. Bayangin tuh. Itu nggak ada istilah kami nggak enakan, udah hajar aja. 1:30 dikasih lagu yang aneh-aneh. Kacau Ke kaki kampus diikat. malam-malam jam 11 malam tuh gua pernah tuh sama temen lewat fakultas lain. Tiba-tiba motor gua mogok mati. Udah tuh, udah merinding semua tuh. Jalan 100 meter hidup lagi. Aduh. Itu gara-gara kenapa kami lewat situ, tantangan Aduh. sama teman. Lu berani nggak lewat situ? Gitu cara kami main cuy. Oh kacau. Berani nggak lewat sono? Ya berani. Kalau berani kenapa? Dapat gorengan berapa? Ya jangan sampai kita malu aja. Taunya dijailin setan. Aduh. Gitu. Demi gengsi ya? Demi gengsi. ya, kacau. Kalau dulu gimana Yan? Kalau ulang tahun Yan, kampus lu Yan? Hampir sama gitu. Hampir sama? Iya. Kejailan yang terparah gitu, kejailan terparah yang pernah lu lihat itu buat kawan-kawan lu? Ini cerita pribadi sih, ada yang dijailin ini. Oh lu? Korban nih, korban. Apa nih, kita langsung nih dapat narasumber. Kalau aneh ini disekap aneh. Disekap? Disekap di rumah gitu kan, di kontrakan sih, di kontrakan gitu kan. Ya cuma orang itu udah istilahnya udah apa namanya, punya rencana gitu kan, sampai si yang aneh itu lupa gitu kan bahwa aneh itu ulang tahun hari ini, kayak ulang tahun gitu kan. Ya biasa disekap, diikat gitu kan ke bibir gitu kan, ditaruh di WC lah. WC udah pakai telur segala macam gitu kan. Terus ada apa? Ada yang ngencingnya pula deh. Aduh. Ini apa gitu kan, apa anget-anget gitu. Ternyata kawan aneh kencing.
yang konyolnya ini disekap gitu kan, diikat kayak dikasih air gitu kan, air dari keran gitu biar gak panas gitu maksudnya. Ditaruh ini kunci pisau depan gitu. Jadi gimana caranya tuh? Aduh. Biar bisa buka ikatan sendiri gitu. Nah, gitu. Tapi akhirnya bisa nggak buka? Bisa. Wah kacau. Tapi nggak muntah itu dikencingin. Wah ya namanya juga kan pernah jahilin juga. Orang. Iya tahan aja lah. Itu mah resiko itu. Iya. Aduh. Apalagi ya sebenarnya keunikan yang ada di teknik ya. Hal-hal konyol yang pernah lo lakuin lah gitu, atau hal-hal konyol yang waktu lo nongkrong terus juga lo ngelihat temen-temen, pokoknya hal-hal konyol yang pernah lo lakuin di kampus jurusan teknik itu apa sih sebenarnya tongkrongan itu? Gue sih pernah awal-awal semester gitu, itu semester berapa ya, semester 4 atau semester 5. Jadi lagi main PES nih, ada satu pelataran tuh tempat orang ngerjain tugas tuh. Kami main PES nih, jam kuliah masuk. Wah ini tanggung nih, PES baru mulai nih. Gimana nih, ada temen nantang, kalian berani nggak masuk kelas? Kita lanjutin cup ini. Wah gue sih yang termasuk orang-orang yang jarang masuk. Wah berani lah, gini doang ya. Cuma kan main PES doang ya. PES doang. Absen dicoret sekali nggak masalah ya kan. Palingan nanti terakhir minta tanda tangan dosen. Udah. Jadi Konyol sih tuh. ada anak yang paling pintar di angkatan tuh. Dia takut tuh nggak masuk gimana. Masuk nanti dikatain teman-teman. Jadi dia mulai tuh nggak masuk. Tapi nggak masuk dia nitip ke teman yang masuk Yang di masuk, kelas. Minta tolong absenin. Lah kami yang kayak gini kan nggak nitip. Masa bodoh lah dicoret-coret terserah. Weh ketahuan sama dosen. Yang gobloknya jadi dia yang salah tuh teman yang Konyol itu. Curang sih memang, curang iya, orang lagi curang. nongkrong. Karena Iya. dia takut. Aduh, goblok. Emang curang sih itu. Pernah juga gini, ada kakak tingkat tuh 2009. Dia berantem sama jurusan lain, jurusan tetangga. Nah, ribut-ribut tuh, kami lagi di kelas belajar. Terus dosen diem. Apa tuh yang ribut-ribut di bawah? Coba lihat. Dilihatlah sama ketua angkatan. Terus ketua angkatan naik lagi tuh. Nanya, apa itu? Itu pak, ribut pak. Kakak tingkat kita sama jurusan lain sebelah. Siapa yang salah? Jurusan lain. Turun kalian. Tuh, bayangin. Kacau. Dosen aja nyuruh kami ngeroyok bocah tuh. Kacau. Kalau kami yang benar, kami boleh ngeroyok. Kacau. Mereka ngelindungin. Bayangin. Wow, itu paling seru tuh namanya di teknik itu. Biasanya gimana dia? Ya minta maaf. Minta maaf. Ketua jurusan sebelah yang minta maaf. Kacau. Segitu solidnya ya. Segitu anak-anak. solidnya. Berarti kalau anak-anak teknik udah ada yang nyolek aja ya. Iya. Wah, kacau. Kalau lu Yan gimana Yan? Hal-hal konyol yang pernah ada di jurusan lu teknik gimana Yan? Itu konyolnya ini sih. Apa? Konyol di internetnya ini. Iya boleh apapun. Enggak maksudnya kan ada kayak acara apa namanya olahraga gitu kan. Jurusan kami lawan jurusan lain gitu kan. Ada sampai ribut gitu. Ribut. Nah yang konyolnya itu yang kami yang baru kan ini nggak tahu kan senior mana gitu kan. Ini mukul senior sendiri dia. Nah pas dikumpulin seniornya manggil gitu kan. Ini siapa kata yang mukul? Ini tahu katanya. Ini junior kita ini. Siapa? Itu pada nongol gitu kan. Ujung-ujungnya itu ngaku dia gitu kan. Wah, Terus diapakan? Wah itu ya diceramahi lah. Gak bisa pulang dia gitu. Enggak kok bisa salah pukul gitu sih. Ya, karena kita Kan belum ribut sih, kenal. Iya. ribut. Oh iya. Nggak tahu kan kacau gitu kan, chaos gitu kan, chaos gitu kan. Main pukul aja gitu kan. Yang penting bisa mukul dulu gitu kan. Prinsipnya. Masalah dia ribut bisa mukul. Masa pilih-pilih ya kan? Iya, iya. Masa nanya dulu ya, abang senior saya ini. Nggak mungkin ya kan? Gitu iya bener. Biasa tuh kalau namanya acara olahraga antar jurusan, terutama jurusan yang ngerasa dia paling hebat, terus jurusan dia laki-laki semua tuh, wah pasti itu ribut tuh.
Tempat gue juga sering gitu ribut. Tapi ya kami tahu kakak tingkat ya kan. Kalau yang junior mah di paling depan tuh. Wah. Biasanya gitu kalau lagi nyanyi gitu kan. Kalau suaranya wah udah mulai loyo. Bisa gitu tepuk. Biasanya gitu. Iya. Atau disiram air gitu kan. Gitu dia. Biar keras. Biar semangat terus ya. Tapi tujuannya gitu, akrab kita. Kacau. Oh, tempatku itu pokoknya jangan sampai paling pojok. Biasanya kalau paling pojok tuh paling dikerjain sama senior. Pojok Apa posisi lagi baris nyanyi gitu kan. Buat barisan jangan sampai di pojok. Itu pasti jadi inceran senior. Apalagi dia nunduk. Entah itu disuruh ke depan mimpin. Aneh-aneh lah pokoknya. Aduh, kacau. Tapi ente pernah gak Apa? jadi korban begitu? Pernah juga. Pas apa ya lupa. Pas perkenalan sih. Pernah lah. Paling kebetulan paling ujung kan gitu kan. Paling dulu paling belakang gitu kan. Ya gitu tiba-tiba ada yang nendang gitu kan kursi tek. Nah, kamu ngapain Mas? Bang, kamu ngacung gitu. Bingung kan? Ngacung gitu kan. Terus yang depan dosen ini ngapain? Ada apa Mas? Ada apa? Gak tahu ngacung aja Pak. Bodoh. Itulah sono. Terus gimana tuh? Abis ngacung gimana? Habis ngacung ya itu diajarin kan. Iya. Nanya ini. Itu sama seniornya. Terus nanyanya konyol gak? Ya konyol. Apa nih? Apa ya kemarin nanya apa itu? Nanya ini apa? Masuk perkenalan. Suruh maju ke depan tuh biasanya tuh. Ngacung kan itu. Kamu siapa? Gitu kan sama dosen. Katanya perkenalan gitu. Asal segala macam gitu kan. Gitu lah. Intinya mah ngerjain gitu. Cuma kayak bodoh gitu kan kita ya. Tiba-tiba lagi ngobrol berdiri kan. Itu kan konyol. Bodoh ya. Kaget tuh saya kan. Ngapain Mas? Biasanya jadi bahan kejailan senior itu kalau nggak paling hitam, paling gendut, itu pasti. Kalau nggak paling kecil, itu pasti dijailin. Sama kami kadang ya namanya di senior ya kan, suruh push up tuh olahraga tuh namanya. Masa kalian aja nggak bisa push up? Nih dicontohin sama senior yang nyontohin dia badannya bagus cuy, emang biasa olahraga bagus jadi coba senior yang lain. Coba kalau bisa pilih ya, sama bang itu Ya, gak bakalan bisa push up itu. Wah, parah. Apalagi push up berantai itu. 1,5, 2, ada yang jatuh. Ulang. Wah, goblok. kacau ya. Aduh, teknik ini, kacau. Tapi seru. Jadi itulah kenapa mahasiswa teknik itu betah di kampus ya itu karena seru. Itu sampai ada yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Seru coy. Iya. Wah, Kalau di tempatku tuh Apa? ya, sampai dia kan udah mau 7 tahun gitu kan. Pas sudah dikasih karangan bunga. Selamat akhirnya misalkan sekian tahun, 7 tahun. Malu dong. Itu bodohnya tuh. Karangan bunga. Karangan bunga gitu. Aduh, kacau. Tapi solid ya. solid. Solid ya. Tapi hal konyol kacau lah, banyak banget. Tapi dari keseluruhan cerita kita, sharing kita, nah mungkin aja ada yang dengar cerita ini, sharing kita, jadi berpikir ngapain gue masuk teknik ya. Nah, untuk ngelurusin itu kasih gambaran tentang teknik. Sebenarnya itu hal-hal itu terjadi sebenarnya semata-mata bukan karena memang hal itu terjadi di teknik, tapi memang ada maksud tertentu gitu loh. Coba motivasi mungkin kali atau kata-kata Ya, gini aja buat teman-teman yang lagi pilih jurusan, mau kuliah, mau apa, di teknik itu bagus cuy. Prospek kerjanya mantap. tuh catat. Pertama lu pilih jurusan itu
cari prospek kerjanya. Benar. Setuju. Beneran, terutama di Pulau Jawa, wah bukan main prospek kerja anak teknik. Terus satu lagi, setelah kalian masuk teknik, ya jangan lama-lama lah kuliahnya. Kalau bisa cepat. Karena nanti waktu lu interview ditanyain, kamu di kampus ngapain aja lama? Korban Pak. Di ospek Pak. Kalau lu masuk teknik, IPK bagus, kuliah cepat, aku yakin lu pasti bakalan cepat masuk dapat kerja. 11-12 sama Habibie lah ya. 11-12 sama Habibie pasti tuh. Cuman kalau yang kawan kita ini Habibah namanya. Iya, kalau temen gue yang satu ini bukan mahasiswa dia. Dia memanfaatkan waktu 7 tahun itu buat kuliah. Luar biasa. Kalau Ya gue sampai ilmu yang didapat tertinggal. Iya. gitu. Tapi untuk teman-teman ya jangan terlalu lama lah kuliah. Coba dari lu nih, dari mahasiswa. Ya itu hampir sama sih. Jadi kayak apa ospek itu sebenarnya buat membiasakan gitu kan. Soalnya kan di dunia kerja itu keras gitu. Benar. Jadi misalkan kita dibentak dikit, cuma padahal pas ospek itu cuma dikasih jawaban ya apa enggak gitu kan. Ya apa enggak gitu kan, kayak gitu ngebentak itu. Cuma ngasih 2 itu. Nah, kayak gitu ntar di dunia kerja juga. Kayak kalau ngejawab tuh harus pasti gitu kan, kayak gitu. Oh benar. Di semata-mata buat ngebiasain aja sih sebenarnya. Oh. Gitu. Apalagi? Iya. Terus kalau apa namanya? Sebenarnya kalau di dunia ya di teknik itu dia kayak ospek segala macam itu intinya ya buat ngelatih mental, pertama kan mental. Terus apa namanya? Jadi bisa cair kan sama yang lain gitu. Jadi kan buat kerja ntar berguna kali itu. Benar. Ya, gitu-gitulah. Oke lah, mungkin sekian podcast kali ini. Pokoknya pantengin terus pada episode-episode selanjutnya. Oke, thank you buat narasumber gua kali ini. Dadah.